ada satu lagi berita yang sangat menggembirakan bagi rakyat Indonesia juga dan membanggakan juga bagi saya untuk jiran Indonesia. Kerana apa? Gak main-main. Rencana besar Republik Indonesia dengan Dubai sulap pelabuhan jadi kelas dunia. Wow, antara kerjasama Indonesia dan Dubai, guys. Bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini kita nak mereaction lagi satu lagi video daripada iaitu channel Naratif. Kini subscriber tak nampak, guys. Tetapi tidak ada masalah. Anda boleh pergi ke channel Naratif, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Naratif. Bagus, guys, kerana ia banyak mengetengahkan tentang info-info yang terkini yang ada di Indonesia. So, tajuk yang kita nak reactionkan hari ini adalah seperti yang saya sebut di intro tadi, kan? Dan saya ulangi semula, ya. Gak main-main rencana besar Republik Indonesia dengan Dubai sulap pelabuhan jadi kelas dunia. Bayangkan, guys, menjadi kelas dunia antara kerjasama Dubai dan Indonesia. Dubai, anda tahu kan, guys, Dubai adalah salah satu negara yang paling, antara negara yang paling kaya di dunia, guys. Dubai. Dan bangunan yang paling tertinggi di dunia adalah di Dubai, guys. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Dengan siapa, guys? Dengan Brozul Channel. Jom. Adalah investment. Jadi Sultan Ahmed bin Sulayem, calon partner kita adalah bersama-sama berinvestasi. Kita tidak meminjam uang mereka, tapi mereka menginvestasikan bersama-sama kita. Ini adalah cara untuk kita tidak terlalu tergantung kepada leverage atau pinjaman. Kerjasama antara Dubai dengan Indonesia. RI manfaatkan kerjasama, permak pelabuhan jadi kelas dunia. Wow. Lembaga Pengelola Investasi atau LPI atau Indonesia Investment Authority atau INA bersama Dubai Ports World atau DP World Dubai sepakat mengembangkan pelabuhan laut Indonesia. KBRI Abu Dhabi memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama strategis di bidang pengembangan pelabuhan laut Indonesia antara Lembaga Pengelola Investasi dan Dubai Ports World pada 31 Oktober 2021 bertempat di Pavilion Indonesia Dubai Expo 2020. INA sebagai lembaga pengelola kekayaan negara Indonesia yang Investment berdasarkan Authority Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 INA tentang Cipta Kerja akan menggandeng mitra kerja BUMN yaitu PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo serta berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN. Kerjasama ini bertujuan untuk memajukan logistik dan pelabuhan laut Indonesia, khususnya melalui peningkatan kemampuan, kapasitas, dan manajemen pelabuhan laut yang terintegrasi. Kerjasama ini akan membuat pelabuhan laut Indonesia memiliki daya saing dalam ekosistem logistik global dan perdagangan internasional. Maknanya Indonesia dengan Dubai ni mereka bekerjasama untuk memodernkan lagi dan membesarkan lagi pelabuhan ini, guys. Tapi saya nak beritahu ke anda, guys, narrator ni dia bercakap terlalu laju juga, jadi saya kena dengar betul-betul apa yang dia katakan, guys. Investasi dalam kerjasama ini mencapai 7,5 miliar US dollar atau 106,5 triliun rupiah untuk jangka panjang. Ketua Direksi INA Rida Wirakusuma mengatakan jika kerjasama ini akan menjadi langkah untuk mengatasi masalah logistik dan tidak efisiennya pelabuhan. Maknanya sekarang ni mereka mengupgradekan lagi untuk orang kata mengatasi masalah-masalah yang lama lah, supaya lebih moden, supaya lebih maju lagi dan besar lagi, kan, antara kerjasama mereka ni, kan. Sektor maritim dan pelabuhan Indonesia adalah kunci untuk mendukung perdagangan dan konsumsi di seluruh Nusantara. Kerjasama dengan DP World ini akan memungkinkan kami untuk menyelesaikan masalah-masalah tinggi biaya logistik dan inefisiensi pelabuhan, kata Rida. DP World Dubai sebagai salah satu pemain besar dunia di bidang pelabuhan laut dan kawasan industri terintegrasi memiliki operasi pelabuhan di 60 negara, baik pelabuhan laut atau inland ports. Nantinya DP World akan membawa teknologi kelas dunia untuk pengembangan terminal baru dan aset kepelabuhan lainnya di Indonesia sehingga menciptakan efisiensi serta meningkatkan lalu lintas antar pulau dan internasional.
Di sisi lain, DP World dan INA akan membentuk konsorsium dan tim kerja dengan menjajaki kerjasama bersama PT Pelindo guna menjajaki peluang investasi di berbagai pelabuhan di Indonesia. Peluang investasi itu termasuk terkait hinterland, terminal domestik, lapangan kargo, sistem jaringan, transportasi menuju dan dari pelabuhan, hingga zona industri. DP World juga akan melakukan investasi bersama dengan Deposit Quebec dan dana investasi yang sejak 2016 telah berinvestasi di 12 terminal pelabuhan global di berbagai tahapan siklus pengelolaan aset. Kemitraan strategis bersama DP World ini dinilai sejalan dengan misi INA untuk mengoptimalkan investasi di bidang infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Terlebih lagi, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau memerlukan jaringan logistik laut yang mumpuni. Banyak pulau Indonesia guys ya. Bermakna mereka akan cuba untuk setiap pulau tu ada dia punya pelabuhan masing-masing guys ya. Yang kita seperti kita tahulah sekarang ni banyak pulau-pulau yang untuk dimodernkan oleh Bapak Jokowi. Hebat guys. Ini berada di antara 15 negara teratas Port of Tanjung Priok peti kemas dan diperkirakan terus meningkat mengingat tingkat konsumsi serta produksi dalam negeri terus melonjak. Penandatanganan kesepakatan kerjasama antara INA dan DP World ini mengawali berbagai kesepakatan investasi dan bisnis antara Indonesia dan PIE yang merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Presiden RI ke Persatuan Emirat Arab tanggal 3 hingga 4 November 2021. Harapannya DP World dapat bekerja sama dengan baik untuk menciptakan jaringan logistik laut yang pastinya jaringan yang mumpuni serta memberikan nilai tambah bagi investor, dunia usaha, dan karyawan perusahaan. Nantinya berbagai kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh pihak Indonesia dan PIE, baik yang sifatnya G2G maupun B2B, akan dipertukarkan di hadapan kedua pimpinan tertinggi negara saat kunjungan yang dimaksud. Banyak kerjasama yang mereka akan lakukan bersama-sama guys ya. Sekejap guys, kita skip iklannya. Okey. Sekejap guys ya. Agak loading sikit sebab mungkin masalah cuaca lah. Sinyal baik peringkat iklim RI kalahkan Sinyal baik peringkat iklim Singapura. Climate Action Tracker atau CAT secara keseluruhan memberikan peringkat highly insufficient atau sangat tidak cukup terhadap upaya pemerintah Indonesia mengatasi krisis perubahan iklim. CAT adalah konsorsium riset independen yang melaksanakan penelitian dan pemantauan terhadap langkah yang diambil berbagai negara terkait upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Peringkat highly insufficient yang didapatkan Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan dan komitmen iklim Indonesia mengarah pada peningkatan, bukannya penurunan emisi dan tidak sejalan dengan komitmen Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu global maksimal 1,5 derajat ini G20 ya guys. Meski demikian, peringkat Indonesia ternyata masih di atas Singapura yang diberi peringkat critically insufficient atau level paling bawah. Selain itu, negara-negara lain yang memperoleh rating terendah tersebut adalah Iran, Rusia, Saudi Arabia, Turki, dan Thailand. Menurut analisis CAT, tercapainya target kebijakan dan tindakan iklim yang diterapkan di Indonesia sejauh ini dikarenakan rendahnya standar NDC yang ditetapkan pemerintah. CAT juga mengatakan jika semua negara mengikuti pendekatan Indonesia, pemanasan global akan mencapai lebih dari 2 derajat Celcius hingga 3 derajat Celcius. Konsorsium riset tersebut juga menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan sekitar 720 triliun rupiah untuk mendanai pemulihan nasional dari COVID-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN memberikan peluang untuk meningkatkan investasi dalam perkembangan bisnis rendah karbon, tetapi juga menegaskan bahwa rencana pemerintah saat ini belum memanfaatkan peluang tersebut. Ramai guys ya. CAT juga menambahkan bahwa kebijakan untuk mendukung pembangunan rendah karbon di Indonesia memerlukan penyesuaian untuk merealisasikan potensi Bapak Jokowi sendiri turun untuk tanam pokok Sebelumnya, bakau. pemerintah melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan bahwa perdagangan karbon atau carbon trading dan pajak karbon atau carbon tax akan diterapkan mulai 1 April 2022. Pihaknya betul saya kata saya tak pernah lagi nampak mana-mana presiden turun untuk tanam pokok bakau masuk dalam air tanam tu guys. Bayangkan hebat tak hebat Bapak Jokowi ni. Katakan bahwa pemerintah akan mengenakan pajak karbon sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Terkait dengan upaya perubahan iklim ini, Presiden Jokowi pun punya rencana. Presiden memang menggelar kunjungan kerja ke luar negeri meliputi 3 negara Italia, Inggris Raya, dan UAE. Sebanyak 2 kunjungan pertama adalah untuk partisipasi pada KTT G20 di Roma, Italia pada 30 hingga 31 Oktober. Sementara itu, Jokowi juga akan menghadiri KTT Pemimpin Dunia di UN Climate Change Conference of the Parties atau Konferensi Perubahan Iklim di Glasgow, Skotlandia pada 1 hingga 2 November 2021.
Guys, so kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana katanya kerjasama antara Indonesia dengan Dubai akan dilakukan, akan bekerjasama untuk memodernkan lagi, untuk menaik tarafkan lagi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Bayangkan Indonesia banyak pulau-pulau, maka bila banyak pulau, maka banyaklah pelabuhan-pelabuhan yang akan diwujudkan di Indonesia. Dan sekarang ini memang sudah sangat banyaklah. Maka dengan itu Dubai ingin bekerjasama dengan Indonesia untuk memodernkan dan untuk membesarkan lagi dan memajukan lagi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Dan lagi satu tadi pasal perubahan iklim, dan kita tengok Bapak Jokowi sendiri pergi menanam iaitu pokok bakau, paya bakau di tepi-tepi laut guys. Saya kata terus terang guys, saya tak pernah lagi nampak mana-mana menteri, mana-mana presiden yang terjun ke dalam air untuk menanam pokok, ataupun biasa kita nampak di atas darat saja. Ini dalam air guys, menanam pokok bakau. Mana kita nak cari presiden seperti Bapak Jokowi ni guys. Dia sanggup untuk turun padang, untuk bersama-sama membuat sesuatu projek dengan rakyatnya. Wow, saya sangat respect dengan Bapak Jokowi guys. Sangat respect. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Jika anda suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. Jika anda tidak suka, klik dislike guys. Jangan cakap apa-apa guys. Jangan cakap yang tak baik, kerana ia menilaikan kita, diri kita siapa guys. Betul, terus terang saya katakan. So guys, jaga diri anda, jaga keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.